Pimpinan Pusat LSM KCBI dan IACS bersama ahli waris Moara CS sambangi Menko Polhukam, Ardianto, hasil audiensi masih ngambang. Global Expos TV Jakarta, pimpinan pusat atau disingkat PP, Lembaga Swadaya Masyarakat atau disingkat LSM, Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia atau PPLSM KCBI, bersama dengan Organisasi Indonesia Anti-Corruption Society atau disingkat IACS, menyambangi gedung Menko Polhukam di Jakarta. Perihal menyambangi kantor Menko Polhukam bersama Haji Ansori, salah seorang ahli waris Moara CS, mempertanyakan pelaksanaan eksekusi ganti rugi tanah milik ahli waris Moara CS yang hingga kini terkatung-katung, yang dinilai belum ada kepastian kapan dilaksanakan, bahkan pemerintah dianggap tak bertaji hanya memberikan janji-janji saja padahal kisah yang dimulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, hingga kasasi di Mahkamah Agung atau disingkat MA, ia sudah ditempuh. Moara CS yang memberikan kuasa hukum kepada RM Wahjo A. Setiadi dan Partners, menang kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap. Audiensi di Menko Polhukam yang disambut bersama Deputi 3, Ardianto Hafiz, Direktur Eksekutif Indonesia Anti-Corruption Society, mengatakan bahwa pertemuan dengan pihak Menko Polhukam masih ngambang. Surat yang sudah masuk dari lembaga dan law firms, tanggapannya masih ngambang yaitu, surat sedang dalam proses, sedangkan harapan kami butuh jawaban yang pasti, kapan surat dijawab sebagai acuan pemerintah menyelesaikan masalah penegakan hukum yang sudah berlarut-larut, karena surat sejak tahun 2019 dan 2022, ungkapnya. Ia juga mengatakan saat ditemui di depan Menko Polhukam, Senin 17 Oktober tahun 2022. Sementara di tempat yang sama, RM Wahyu A. Setiadi SH, pengacara yang telah memenangkan perkara dengan nomor 523-PDT-G-200-PN Jakarta Selatan, Jo perkara nomor 245-PDT-2003-PT-DKI, Jo perkara nomor 611-PDT-2004, Jo perkara nomor 64-PK-PDT-2007, mengatakan juga bahwa audiensi dengan Menko Polhukam belum ada kepastian. Dalam berita acara surat keterangan yang sudah dibuat dari pengacara pemerintah, mereka sudah bilang mau bayar dari tahun 2009, namun sampai sekarang yang katanya mau dibayar bahkan sudah di atas hitam dan putih namun belum dibayar juga, ujarnya mengatakan saat di depan Menko Polhukam yang juga didampingi oleh organisasi IACS dan KCBI. Dilansir dari keterangan rilis yang disampaikan oleh pihak Indonesia Anti-Corruption Society, berikut kronologis kasus. Kantor law firm RM, Wahyu A. Setiadi dan Partners, sebagai kuasa hukum dari Moara CS, yang mewakili para ahli waris Moara CS, yang tertulis di semua putusan baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung baik kasasi maupun peninjauan kembali. RM Wahyu A. Setiadi SH, pada kantor law firm RM Wahyu A. Setiadi dan Partners telah memenangkan perkara nomor 523-G-2001-PN Jakarta Selatan, Junto perkara nomor 245-PDT-2003-PT-DKI, Junto perkara nomor 611-PDT-2004, Junto perkara nomor 64-PK-PDT-2007. Kemudian, putusan Mahkamah Agung RI, nomor 64-PK-PDT-2007, tanggal 3 Juli tahun 2008, Junto putusan nomor 611-PDT-2004, tanggal 25 Oktober tahun 2005, Junto putusan nomor 245-PDT-2003-PT-DKI, tanggal 11 September tahun 2003, Junto putusan nomor 523-PDT-G-2001-PN Jakarta Selatan, tanggal 14 November tahun 2002, telah menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan memiliki kekuatan hukum tetap, yang dimohonkan eksekusinya. Dengan amar putusannya adalah sebagai berikut, menolak eksepsi dari tergugat I, 2, 3 dan 4, dalam pokok perkara. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3,
dan tergugat 4, terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang merugikan para penggugat. 3. Menghukum tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4, secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas tanah milik para penggugat, dan para ahli waris lainnya, bagian XA Gendom Verponding nomor 7267, yang terletak di Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, 20% dari seluas 132 hektar, yakni 16 hektar, sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pertanahan Nasional nomor 118419990, tertanggal tanggal 18 Juni tahun 1990, yaitu, kerugian material dengan perincian. A. Untuk para penggugat kelompok Hajamani binti Tapa, 46 orang, sebesar Rp780.032.426. B. Untuk para penggugat kelompok Haji Jabun ahli waris Haji Muhammad Thohir, 20 orang, sebesar Rp800.299.770. C. Untuk para penggugat kelompok Tauran dan kawan-kawan 7 orang, sebesar Rp1.798.548.000, jumlah ganti rugi seluruhnya senilai Rp960.030.816.744. Setelah perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, Wahyu A. Setiadi, sebagai kuasa hukum dari para ahli waris Moara CS, telah mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atas putusan nomor 523-PDT-G-2003-2001, tertanggal tanggal 14 November tahun 2002, junto putusan nomor 245-PDT-2003-PT tanggal 11 September tahun 2003, junto nomor 611-PDT-2004, tanggal 25 Oktober tahun 2003, junto nomor 64 PK-PDT-2007, tanggal 3 Juli tahun 2008, terhadap pemerintah RI, Ceki Badan Pertanahan Nasional BPN termohon eksekusi 1, BPN Ceki Kantor Wilayah Pertanahan DKI Jakarta termohon eksekusi 2, BPN Ceki Kantor Wilayah Pertanahan DKI Jakarta Ceki Kantor Pertanahan Jakarta Selatan termohon eksekusi 3, Kementerian Dalam Negeri Ceki Gubernur DKI Jakarta termohon eksekusi 4. Pengadilan pun telah mengeluarkan penetapan eksekusi, dan berikut anmaning serta berita acara eksekutif, yang isinya bahwa para tergugat akan melaksanakan eksekusi, namun hingga kini, hak-hak dari Moara CS, tidak kunjung dipenuhi. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami menagih janji nawacita Presiden Jokowi dituntaskan, agar tercipta hukum menjadi panglima di NKRI. Untuk itu kami menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum, yang bebas korupsi kolusi dan nepotisme juga bermartabat dan terpercaya. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan reporter Global Expos TV Jakarta, Jonri Gultom, mengabarkan. Ini nggak karuan, banjir di sini. Katanya negara hukum, tidak ada hukum. Jadi Apa? kendalanya Pak? Gejalanya ya alasan mereka aja sedang koordinasi dengan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan sendiri sudah bicara dan ketemu dengan kita, ya, dari Dirjen Anggaran, dari menterinya pun dia minta surat dari itu, dari mana BPN sebagai tereksekusi supaya memohon bahwa saya dieksekusi. Mohon minta uang sekian miliar gitu. Tapi tidak pernah itu dilakukan sampai sekarang. Ada apa dengan tereksekusi ini? Dengan Menteri Keuangan juga ini yang saling terkait kan. Walaupun di situ kan di Komnas HAM, di rekomendasinya sudah diperintahkan untuk segera menyelesaikan. Kalau enggak Anda melanggar Undang-Undang Asasi Manusia pasal sekian, Anda bisa nggak hukuman kurungan sekian. Tapi faktanya sampai sekarang mana kurungannya untuk mereka-mereka yang melaksanakan putusan inkrah.
yang katanya negara hukum cari keadilan di pengadilan. Apakah nanti ada untuk ke Presiden Jokowi nih Pak mau di Presiden Jokowi sampai sekarang kita pun sudah lakukan, Hmm. tapi belum ada ya, belum ada dari Pak Jokowi ini. Kita udah kirim surat berpuluh-puluh kali, bukan cuma 1 kali 2 kali. Soal sampai atau tidak saya nggak ngerti ya. belum Soal pernah yang terakhir kita melalui IACS juga, melalui saya juga langsung ke KSP, langsung suratnya supaya masuk ke presiden, tangan presiden. Sampai sekarang pun belum ada jawaban. ada arahnya mau audiensi juga dengan Presiden. Audiensi sudah kita lakukan, Dengan sampai presiden. sekarang belum ada panggilan. Oh, belum panggilan ya. Katanya nawacita, saya dulu sudah alhamdulillah nawacita Pak Jokowi ini luar biasa. Tapi mana? Isinya negara tidak boleh kalah, tapi tidak boleh kalah, tidak mau bayar atau bagaimana gitu loh Pak. Jangan begitu, ini kan putusan inkrah, ya kan? Selesaikanlah. Ini rakyat kasihan nih Bapak ini. Ini sebagai Haji pernyataan Ansori ya? Pak. Ahli waris. Ini di belakang dia ini banyak Pak, ada 900 ahli waris Pak. Dari 70 itu kan anak beranak Pak. Iya. Memang yang kita selesaikan 70 orang di dalam putusan pengadilan. Untuk ahli waris Pak, ini udah generasi keberapa Pak? Ngurus ini. Ada yang generasi pertama, ada yang generasi Udah naik kedua. kelima kali Pak. Udah kelima. Itu udah 20 tahun lebih ya prosesnya. Wah itu di tahun 76 Pak. Oh, udah Jino. Dari tahun 76 Pak. Oh, Bapak ada Pengacaranya ada 27 pengacara, hanya saya yang bawa ke pengadilan. Yang lainnya hanya itu Pak, 86 terus. Nggak tahu kemana, ahli waris selalu disengsarakan, kasihan mereka. Siapa namanya Pak? Yang Pak Ansori. Pak Ansori. Pak Haji Ansori. Tadi itu di dalam poin yang paling inti sekali kita sampaikan bahwa pemerintah benar-benar itu tidak tajam ke bawah. Ada. Oh dari tolong dibuktikan itu. Akan ada lanjutan lagi audiensi. Hari ini dinyatakan akan sudah diinventarisir poinnya Pak Jokowi. Tapi kan Masih ngambang ya. jadi untuk mendapatkan jawaban pastinya nanti kita minggu depan akan datang lagi. Kan kalau tidak ada kepastian lagi kita akan lakukan demo yang akan memperagakan negara kita ini mau